Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miranti Amri. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengelolaan LMS atau Learning Management System, yaitu salah satunya yang berbasis Edlink. Edlink ini sebagai wadah untuk mengelola perkuliahan di dalamnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari masuk ke Edlink sampai pada sesi yang terakhir, yaitu pada sesi UTS. Selain itu juga bermanfaat untuk mengelola proses pembelajaran, entah itu mata pelajaran ataupun mata kuliah yang sudah dibuatkan sebuah kelas di dalamnya. Jadi sebelum masuk ke Edlink, yang belum mendownload silahkan mendownload dulu aplikasi di Play Store. Jadi yang gambarnya itu ada seperti gambar burung yang memakai toga wisuda berwarna hijau. Di situ ada bacanya Sivima Edlink. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kelasnya. Setelah masuk di tampilan Edlink, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu membuat kelas kita akan pilih kelas umum. Jadi di kelas umum ini kita bisa membuat kelas ataupun gabung di kelas yang sudah tersedia. Nah, cara membuat kelas umumnya itu di sini ada tanda plus. Di sini tinggal kita klik, terus kita pilih buat kelas ataupun gabung di kelas. Jadi kita di sini klik buat kelas. Nah, setelah itu nanti akan muncul perintah yang harus diisi, karena kita kan di sini sebagai contoh kita bertindak sebagai guru. Jadi di sini ada nama mata kuliah, atau kita bisa masukkan nama mata pelajaran, terus kelas, terus di sini deskripsi, jelaskan secara singkat maksud dari pembuatan kelas ini, terus dipilih tipe publik, terus berikan juga penjelasan tentang apa yang akan peserta dipelajari pada kelas ini. Kemudian kita klik buat. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya kelas ya. Jadi di sini kelas saya adalah kelas Al-Quran Hadis kelas 96. Nah, dari tampilan umumnya itu seperti ini ya. Postingan yang paling terakhir dibuat itu akan muncul paling awal sesi UTS ya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama itu biasanya akan berisi tentang kontrak belajar. Pada kontrak belajar di sesi pertama ini saya memasukkan beban ajar. Di sini ada kontrak belajar. Ini saya memberi perintah kepada peserta didik untuk menandatangani kontrak belajar yang telah saya kirimkan, untuk kemudian nanti dikirim kembali didik yang sudah ditandatangani dalam bentuk file PDF. Jadi di sini ada tenggat waktu. Di sini kita bisa membuat tenggat waktu dalam memasukkan tugas. Nah, file yang saya masukkan ini adalah file dokumen Word yang nantinya akan diisi oleh peserta didik berupa tanda tangannya, yang dimana ini berisi persetujuan terhadap aturan-aturan yang berada di kelas saya nantinya. Kemudian ada sesi 2, kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 di sini saya membagikan materi berupa buku digital, buku kelas 9, buku Al-Quran Hadis. Di sini perintah di sesi 2 ini peserta didik akan mendownload materinya, kemudian membaca dan juga mempelajarinya. Kemudian di sesi 3 di sini saya memberikan link video pembelajaran berupa pembelajaran cara membaca hukum bacaan mat, yaitu mat lazim muhafaf kilmi, mat lazim musakkal kilmi, mat lazim muhafaf harfi, dan juga mat lazim musakkal harfi. Jadi di sini peserta didik bisa langsung mengklik link TikTok ini.
Nah, ini adalah video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi link ini akan langsung mengantarkan peserta didik kepada video yang saya masukkan. Kemudian kita masuk di sesi 4. Sesi 4 di sini saya membuat dan memasukkan modul ajar. Modul ajar untuk materi pada bab 1, materi yang hukum tajwid tadi. Yang dimana cara membaca hukum mat. Nah, di sini peserta didik perintahnya akan disuruh untuk mendownload juga modul ajar ini. Dan kita masuk ke sesi 5. Sesi 5 di sini saya memberikan 2 tugas. Yang pertama itu tugas evaluasi pengetahuan dan juga tugas membuat video praktek cara membaca. Membuat video seperti yang video saya yang sesi 3 kemarin tuh. Kita masuk ke sesi 6. Sesi 6 di sini saya memasukkan materi ajar berupa link Hazy Flipbook tentang materi bab 2, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Nah, link ini nantinya akan mengantarkan peserta didik pada materi flipbook ini. Karena kalau dibuka di HP ini cukup loading ya, bahkan tidak bisa terbuka sepertinya. Jadi sebaiknya peserta didik nanti itu diarahkan untuk membuka di laptop supaya langsung kelihatan nanti materinya. Oke, kita lanjut ke sesi 7. Sesi 7 di sini saya memberikan lagi tugas individu. Nah, di mana saya memberikan perintah kerjakan tugas sesuai dengan perintah pada file Word. Kemudian kita masuk ke sesi 8. Sesi 8 ini ada materi ketiga. Di sini saya memasukkan materi dan juga tugas. Materi yang saya masukkan di sini ialah materi tentang hadis tentang jujur. Di sini ada 2, hadis riwayat Baihaqi dan juga Tirmizi, yang dibuat dalam bentuk PPT master slide, yang dimana PPT ini tuh lebih bagus kelihatan dari PPT yang biasa-biasa saja. Jadi di sini saya memasukkan PPT master slide untuk diunduh oleh peserta didik karena di sini berisi materi pada bab 3. PPT ini adalah PPT interaktif ya. Jadi tugas kelompok di sini ada di slide ke-17 pada PPT master slide. Kemudian kita masuk ke tugas 3-nya. Pada tugas ketiga ini dia adalah tugas individu juga. Tugasnya ini terdapat pada PPT master slide ke-19. Yang terakhir yaitu sesi 9 UTS. Nah, pada UTS kali ini saya membuat kuis yang dimana saya memasukkan soal, tapi karena di sini pada video ini hanya sekedar contoh, jadi saya baru memasukkan 3 soal pertanyaan yang harus dijawab peserta didik dalam bentuk pilihan ganda. Kuis ini banyak pengaturannya ya, mulai dari batas minimal lulus, terus bagaimana bobot per soal dalam indikator penilaiannya, kemudian berapa lama durasi pengerjaan. Kemudian di sini saya tidak mengatur bahwa kuis di sini dapat diulang, terus ada batas waktunya. Kemudian menampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Jadi nanti ada peringkat yang dimana menunjukkan siapa peserta didik yang paling cepat dan yang paling tinggi atau memiliki jawaban benar yang paling banyak. Terus juga bisa diacak. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai tutorial mengelola Edling ketika kita bertindak sebagai pengajar atau guru. Jadi seperti biasanya kan kita sebagai siswa di sini kita akan belajar
bagaimana mengelolanya saat kita menjadi seorang guru. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat karena Edlink ini menurut saya sangat mudah untuk dikelola. Jadi sebagai guru kita harus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita pada proses pembelajaran yang sekarang sudah berbasis IT. Kita harus paham dan kita harus mau untuk mempelajarinya. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.